Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran PAI kelas 7. Pada video sebelumnya, kalian sudah membahas tentang sholat Jumat. Video kita kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan dari khutbah Jumat. Bagaimanakah ketentuan khutbah Jumat itu? Kita simak bersama. Khutbah Jumat berasal dari kata mukhatabah, yang artinya pembicaraan. Namun ada juga yang mengatakan tentang al-khutbu, artinya perkara besar. Hal ini didasarkan pada kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu yang akan melakukan khutbah atau berkhutbah jika ada perkara penting yang ingin disampaikan. Sedangkan secara istilah, khutbah Jumat artinya perkataan tersusun yang mengandung nasihat dan informasi. Orang yang melakukan khutbah disebut dengan khatib. Adakah ketentuan dari khutbah Jumat? Tentu saja ada. Ketentuan dari khutbah Jumat ada yang pertama ada rukun khutbah, kemudian syarat khutbah, dan sunnah khutbah. Kita mulai dari rukun khutbah terlebih dahulu. Rukun khutbah merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi agar khutbah tersebut dianggap sah. Nah, apa sajakah rukun khutbah itu? Pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. 4. Berwasiat ketakwaan kepada para jamaah. Kelima, membaca ayat Quran pada salah satu atau 2 khutbah. Dan yang terakhir, berdoa pada khutbah yang kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis pada teks khutbah berikut. Ini adalah teks pembukaan dari khutbah Jumat. Ya, kita mulai dari yang pertama. Pada yang pertama, bergaris merah itu ada bacaan tahmid. Biasanya diawali dengan kata Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada syahadatain atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian pada bagian yang ketiga ada sholawat atas Nabi. Di sini di garis bawah pada kata Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada wasiat ketakwaan. Di sini biasanya khatib mengawalinya dengan kata faya ibadallahi usikum dan seterusnya. Kemudian pada bagian yang kelima, yakni membaca ayat Al-Quran. Biasanya juga diawali dari Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Jadi ketika kalian mendengarkan bacaan khutbah, silahkan kalian dengarkan dan analisis apakah sudah sesuai dengan rukun-rukun yang ditentukan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya syarat khutbah. Syarat khutbah antara lain 1. Dilaksanakan siang hari atau waktu duhur. 2. Khatib hendaknya berdiri, jadi khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri, tidak dengan duduk. Yang ketiga, khutbah Jumat disampaikan dengan suara yang keras dan jelas, agar tidak terjadi miskomunikasi antara khatib yang ada di depan dengan jamaah yang paling belakang. Yang keempat, khutbah Jumat antara khutbah 1 dan khutbah 2 dilaksanakan secara berurutan. Tidak boleh antara khutbah 1 dan khutbah kedua diselingi dengan kegiatan yang lainnya, misalkan pergi ke kamar mandi atau mengangkat telepon. Selanjutnya, khatib duduk di antara 2 khutbah untuk menandai perbedaan antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Kemudian, khatib harus bersih dari hadas dan najis serta menutup auratnya. Jadi khatib hendaknya mandi atau wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan khutbah Jumat. Selain syarat khutbah Jumat, ada juga yang dinamakan dengan sunnah khutbah. Apa saja itu? Pertama, khatib melakukannya di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan jamaah. Yang kedua, kalimat khatib harus fasih, jelas, dan tenang, sehingga para jamaah dapat memahaminya dengan baik. Yang ketiga, menghadap ke jamaah. Khatib hendaknya selalu menghadapkan
mukanya ke jamaah agar ada interaksi dengan para jamaah. Yang keempat, menertibkan 3 rukun, yakni tahmid, sholawat, dan wasiat ketakwaan kepada jamaah. Yang keempat, memberi salam ketika membuka khutbah, namun tidak mengakhirinya dengan salam penutup. Yang terakhir, duduk ketika azan sedang dikumandangkan. Kemudian, apa yang harus dilakukan para jamaah ketika khutbah Jumat hendak dimulai? Nah, berikut ini adalah adab bagaimana mendengarkan khutbah Jumat yang dibenarkan oleh Islam. Pertama, mengisi shaf di depannya yang masih kosong. Ini hendaknya dilakukan ketika khutbah Jumat hendak dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ketika khutbah Jumat telah dikumandangkan atau diperdengarkan, hendaknya jamaah diam dan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya." Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah tadi tentang ketentuan dari khutbah Jumat dan juga bagaimana adab seorang jamaah dalam mendengarkan khutbah Jumat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.